Max Broker, we're the ones you can trust. Yeah, we're the real deal. Max Broker, your trading dreams will fill. No need to search, cause we're the ones to choose. Halo semuanya sobat trader, berjumpa lagi dengan saya Syam di dalam program di Max Trading Room. Hari ini kita akan membahas suatu hal yang penting yang cukup krusial tapi mungkin sering dilupakan, yaitu adalah manajemen risiko. Saya yakin setelah menonton video ini Anda bisa memiliki wawasan yang cukup mendalam tentang bagaimana melindungi modal Anda dan bahkan Anda bisa berkembang di market forex ini. Oke, jadi boleh disimak untuk pembahasan lebih lanjutnya. Oke, kita mulai dengan pembahasan yang mendalam tentang menetapkan resiko dalam jumlah tab atau persentase dari modal trading Anda. Apa keuntungan dan kerugian dari kedua pendekatan ini? Mari kita bahas bersama-sama selebihnya di Max Trading Room. Nah, jadi untuk risk atau percentage resiko yang harus kita lakukan adalah memperhitungkan setiap resiko yang akan kita ambil. Contoh, kita akan mengambil posisi buy di XAUUSD. Maka kita harus memperhitungkan sebelum kita melakukan transaksi agar kita bisa memperhitungkan resiko dan keuntungan yang bisa didapatkan. Membatasi resiko adalah hal yang wajib dalam melakukan transaksi. Di sini saya ambil contoh untuk sebuah analisa XAUUSD di mana terlihat tren sedang turun dan saya akan mengambil posisi sell. Ketika harga menyentuh golden ratio pada Fibonacci retracement, maka saya akan melakukan entry berdasarkan rule dari Fibo tersebut. Maka yang saya lakukan sebelum melakukan transaksinya adalah menghitung jarak stop loss yang relevan yang bisa saya tempatkan. Di sini saya mengambil resisten terdekat berdasarkan price action untuk menempatkan stop loss. Jadi terlepas dari akurasi analisanya di masa yang akan datang, setelah melakukan transaksi, di sini kita sudah memiliki batas resiko untuk posisi yang akan kita buka. Selanjutnya, mari kita eksplorasi berbagai strategi penempatan stop loss dan bagaimana menentukan level stop loss yang optimal untuk melindungi modal Anda tanpa terlalu cepat tersentuh. Hal yang harus diperhatikan adalah penempatan stop loss yang relevan. Ada banyak cara untuk menentukan di mana kita harus menempatkan stop loss agar resiko tetap terbatas dan peluang profit tetap optimal. Hal paling mudah dan umum dilakukan untuk penempatan stop loss adalah level support dan resisten. Untuk posisi buy, pada dasarnya level stop loss bisa ditempatkan di bawah level support terdekat. Sedangkan untuk posisi sell, stop loss bisa ditempatkan di atas level resisten terdekat. Tips tambahannya adalah berikan sedikit jarak untuk penempatan stop loss dari level SNR tersebut. Itu dilakukan untuk meminimalisir resiko stop loss mudah terkena oleh harga aktual. Yang ketiga adalah rasio risk dan reward. Seberapa penting kita memiliki rasio risk reward yang seimbang dalam setiap trade? Kita akan membahas ini bagaimana cara menciptakan keseimbangan yang tepat antara resiko dan potensi imbal hasil. Jadi begini, setiap kali kita akan melakukan trade, kita harus membandingkan dulu jarak SL dan TP. Karena idealnya jarak SL dan TP atau yang biasa kita sebut dengan risk to reward ratio itu adalah 1:2. Contoh, kita ambil posisi buy, jarak stop lossnya itu adalah 5 poin, maka jarak target profitnya itu adalah 10 poin. Tapi itu juga akan bergantung terhadap price pattern yang terbentuk pada grafik harga. Karena kita kembali ke poin yang sebelumnya kita bahas, yaitu untuk menempatkan posisi stop loss itu harus berdasarkan pattern atau SNR yang ideal atau yang relevan. Jadi kita juga harus mempertimbangkan pola yang terbentuk dan kita baru akan mencari atau mengambil peluang. Mungkin setiap saat ada momentum untuk melakukan transaksi di market, tapi kita harus bisa memilih mana yang risk to reward rasionya paling bagus. Yang idealnya itu adalah 1:2, jadi stop lossnya 1 dan take profitnya 2. Karena nanti di akhir kita akan mendapatkan akumulasi yang bagus. Contoh, dalam 10 kali transaksi, kita 5 kali kena stop loss dan 5 kali kena take profit, maka kemungkinan akumulasinya itu adalah masih profit. Karena risk to reward ratio yang rata 1:2 setiap kali kita melakukan transaksinya. Yang keempat adalah diversifikasi resiko. Mari kita pelajari bagaimana diversifikasi aset dapat menjadi alat yang kuat dalam mengelola resiko. Apa saja yang terbaik untuk mendiversifikasi portofolio trading Anda? Ketika kita melakukan transaksi di market forex, tidak selamanya kita harus melakukan transaksi di pair yang sama. Karena ada banyak pilihan yang bisa kita ambil atau peluang yang bisa kita ambil pada grafik forex. Contoh, kita biasanya melakukan trading hanya pada XAUUSD. Nah, untuk mungkin setelah 3 atau 5 bulan atau mungkin 6 bulan, kita bisa mulai melakukan yang namanya diversifikasi portofolio atau mempelajari aset-aset lain yang memang kita bisa manfaatkan peluangnya setiap harinya.
Jadi memang terkadang diversifikasi portofolio itu dibutuhkan karena memang ada banyak peluang atau produk atau pair currency yang bisa dimanfaatkan secara optimal. Contoh misalkan kita biasanya trading hanya di XAUSD, maka kita bisa melakukan yang namanya diversifikasi di pair yang lain seperti EURUSD, GBP/USD, GBP/JPY, USD/JPY atau pair yang lainnya. Tapi kita juga harus mempelajari dulu karakternya karena biasanya setiap karakter pair currency itu berbeda-beda. Kita harus mempelajari dari kebiasaannya, range-nya, alat yang memang ideal untuk digunakan untuk pair tersebut, dan ada beberapa hal juga terkait fundamental yang harus kita pelajari. Tapi itu akan sangat membantu Anda untuk lebih berkembang lagi di market forex. Dan poin yang kelima adalah drawdown management. Bagaimana mengelola periode drawdown dengan bijak? Jadi untuk drawdown ini sebaiknya Anda jaga di bawah 5%. Ketika Anda menjaga drawdown di bawah 5%, maka kondisi akun Anda kemungkinan akan selalu bagus karena floating Anda kemungkinan tidak lebih dari 5% dari total modal yang Anda punya. Untuk drawdown ini Anda bisa memantaunya langsung di grafiknya atau langsung di aplikasi MT5 ataupun di website dari MQL5. Ini akan sangat membantu Anda untuk mengembangkan skill trading Anda dan lebih membuat trading Anda menjadi lebih teratur. Nomor keenam adalah psikologi di balik risk management. Jadi di sini kita bisa melihat pentingnya psikologi dalam menerapkan manajemen resiko. Bagaimana kita bisa menjaga agar tetap stabil, tidak banyak terpengaruhi oleh emosi ketika melakukan transaksi, atau hampir setiap kali kita melakukan transaksi itu tidak dipengaruhi terlalu banyak untuk psikologis atau emosi. Karena ketika kita terlalu banyak melibatkan emosi dalam setiap transaksi yang kita lakukan di market forex, maka akan cenderung tidak objektif dan akan cenderung memberikan resiko yang lebih besar. Selanjutnya mari kita bahas strategi hedging dan bagaimana Anda bisa menggunakan alat ini untuk melindungi posisi dari pergerakan pasar yang tidak terduga. Jadi hedging pun itu adalah sebuah strategi trading yang bisa dilakukan oleh seorang trader ketika menghadapi kondisi market yang impulsif dan cenderung tidak sesuai dengan analisa yang dibuat sebelumnya. Nah, hedging ini bisa dilakukan tapi tentunya dengan menggunakan rule atau aturan-aturan yang sesuai dengan manajemen resiko keuangannya. Ada beberapa tipe hedging yang bisa dilakukan, tapi tentunya Anda juga harus mempelajari dasar-dasar dari melakukan hedging. Karena ini berbeda dengan averaging, ini lebih cenderung kita mengandalkan volatilitas harga yang tinggi. Dan untuk yang terakhir ini adalah hal yang memang bisa dilakukan oleh semua trader, dan ini sebenarnya akan cukup membantu Anda untuk bisa trading lebih teratur dan lebih rapi di market forex ketika menggunakan akun real. Jadi melakukan simulasi untuk melihat resiko atau untuk menguji resiko itu juga bisa dilakukan, atau lebih tepatnya itu juga penting untuk dilakukan oleh seorang trader, khususnya jika seorang trader itu masih dalam fase belajar atau pemula. Itulah tadi sekilas dan topik-topik yang kita bahas hari ini di DDMax Trading Room. Saya harap informasi ini bermanfaat untuk Anda dan bisa menambah wawasan trading Anda. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan video-video atau update terbaru dari DDMax Trading Room. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton dan see you.